situs agama Kristen negeri Manado. Baiklah, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk secara bersama belajar mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Nah, di dalam kitab ini kita akan mempelajari tentang perbandingan kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang benar. Perbandingan kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang benar. Nah, perbandingan di sini adalah kata kunci yang ingin saya kembali jelaskan, terutama dalam hal melakukan perbuatan yang lebih khususnya di sini perbuatan yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini kita boleh melihat dalam firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja ini, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang memerintah di bangsa Yehuda. Dan Raja Hizkia ini dikatakan adalah raja yang sangat diberi pujian oleh penulis kitab 2 Raja-Raja ini. Nah, mengapa demikian? Mengapa sampai si penulis dalam kitab Raja-Raja ini bisa sangat-sangat memberi pujian kepada Raja Hizkia ini? Di zaman sekarang bisa dikatakan banyak pemimpin yang hanya memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memenuhi nafsu keserakahan. Seperti contoh yang sederhana yang sekarang ini terjadi, yaitu maraknya wabah virus corona. Dengan maraknya wabah virus corona ini bukan malah memberi ketenangan bagi masyarakat agar tidak terlalu cemas dengan menghadapi wabah virus corona ini, tetapi malah sering memberikan informasi yang tidak sesuai fakta atau realita yang ada, atau biasa kita sebut hoax. Contoh kasus misalkan seperti yang saya sempat dengar di tayangan televisi bahwa ada sebuah rumah sakit hanya karena ingin mendapatkan biaya tambahan, biaya bantuan yang banyak pasien yang meninggal karena akibat wabah COVID ini. Mereka tega untuk memberikan kesimpulan yang sangat keliru bahwa ada pasien yang meninggal dan itu semua karena terkena wabah virus corona ini. Tetapi pada kemudian hari setelah mendapat laporan bahwa si pasien ini hanya menderita penyakit, mungkin si pasien ini mempunyai riwayat penyakit, tetapi di rumah sakit tersebut ini mereka langsung menyimpulkan bahwa si pasien ini meninggal karena penyakit atau terkena wabah virus corona. Agar sebagaimana maksud mereka bisa mendapat bantuan dana pada rumah sakit tersebut. Jemaat Tuhan, dari contoh kasus di atas, kita boleh kembali melihat bagaimana kisah dari Raja Hizkia ini yang sebelumnya setelah Israel dihancurkan oleh Asyur, yang kemudian menjadi dilema yang begitu besar bagi bangsa Yehuda, bahwa kira-kira apakah yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda ini, dan juga apakah bangsa Asyur akan tetap mempertahankan Yehuda
asalkan mereka tidak memberontak dan setia membayar upeti. Ancaman yang begitu besar dari Asyur ini beserta dengan kehancuran Israel tentunya sangat membuat bangsa Yehuda ini seperti tidak mempunyai harapan lagi. Tetapi di sini ternyata mereka baru menyadarinya bahwa mereka masih mempunyai pengharapan yang sangat besar karena raja yang memerintah mereka pada saat itu adalah Raja Hizkia, anak dari Ahaz. Nah, di sini meskipun ayahnya si Ahaz ini, ayahnya dari Raja Hizkia adalah raja yang sangat jahat, tetapi Hizkia ini menjadi seorang raja yang setia, kebalikan dari sang ayah ini. Hizkia ini menjadi seorang raja yang setia seperti Raja Daud. Kemudian kita raja-raja tidak pernah memberikan pujian yang seperti ini kepada seorang raja Yehuda sebelumnya. Kitab ini memang mengatakan bahwa Asa adalah raja yang bertindak benar seperti Daud, tetapi Hizkia dikatakan sebagai raja yang bertindak tepat sama seperti Daud, tidak bercacat. Asa masih mempunyai kelemahan ketika dia bergantung kepada bangsa lain di dalam keadaan bahaya, dan sangat berbeda dengan Raja Hizkia tidak melakukan hal yang sama seperti Raja Asa ini. Dia tetap dan hanya berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus menolong Raja Hizkia. Hizkia adalah raja yang diperkenankan Tuhan, sama seperti Daud diperkenankan Tuhan. Inilah alasan mengapa bangsa Yehuda tidak bernasib sama dengan bangsa Israel. Bisa dikatakan juga, tanpa adanya raja seperti Hizkia, tentu bangsa Yehuda akan segera dibuang Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang telah dibuang Tuhan sebelumnya. Apalagi raja terakhir sebelum Raja Hizkia adalah Raja Ahaz, yang sangat jahat dan membuat sakit hati Tuhan dengan kejahatan yang sangat parah. Raja Hizkia selain dia berbuat benar dan tepat seperti Daud, kitab ini juga mengatakan bahwa imannya kepada Tuhan tidak pernah dilebihi oleh siapapun yang pernah menjadi raja di bangsa Yehuda. Tidak hancur, melainkan terus diperkokoh oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan duniawi kita yang hanya sementara ini. Jadi jemaat Tuhan, jikalau kita yang sekarang sementara ini masih dilayakkan Tuhan untuk memerintah, walaupun dalam organisasi sekecil apapun itu, jadikan semuanya adalah jembatan untuk kita. Bagaimana kita di kelak nanti akan dipantaskan Tuhan sebagai anak Allah yang telah ditebus dari dosa. Dan juga kepada siapapun itu yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, lakukanlah bagaimana semestinya yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, yang tujuannya bukan menjadi sombong dengan kekuasaan dan uang yang ada. Tetapi guna untuk membangun dan terus mampu menjadi teladan sebagai orang yang berlaku benar dan tepat. Bukan hanya baik, karena pemimpin yang berlaku baik belum tentu dia pemimpin yang berlaku benar dan tepat.
Seperti Raja Asa yang sebelumnya hanya menyelamatkan bangsanya, ia rela diatur oleh pemerintah di kota seberang. Dan ini sudah sangat jelas bahwa Raja Asa ini hanya melakukan sesuatu hal yang baik, tapi belum benar dan belum tepat, karena dia hanya mengandalkan kekuatan manusia, hanya mengandalkan kekuasaan yang ada pada diri manusia, tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal dan untuk segala